Martial Peak Bab 635 Kota Raging Flame. Setelah 3 hari bepergian, kelompok 3 tiba di kota Raging Flame. Bahkan sebelum tiba di kota, Yang Kai merasakan angin panas bertiup ke arahnya dan bahkan tanah di bawah kakinya terasa hangat saat disentuh kuda-kuda yang menarik kereta semua mengeluarkan keringat saat mereka berlari. Panas seperti ini membuat Yang Kai merasa sangat nyaman dan dia tidak bisa menahan tarikan napas berat di atmosfer setempat. Lingkungan khusus kota Raging Flame juga menarik sejumlah besar master yang mengembangkan seni rahasia atribut api dan keterampilan marsial. Tidak ada yang tahu mengapa kota Raging Flame seperti ini, tetapi mereka yang mengolah seni rahasia atribut api dan keterampilan marsial semua jelas merasa bahwa berkultivasi di sini jauh lebih efisien daripada di tempat lain. Sepertinya bahkan udara di sini dipenuhi dengan yuan ki atribut api yang jauh lebih padat dari biasanya. Ada desas-desus bahwa sungai magma besar mengalir jauh di bawah kota Raging Flame yang telah menyebabkan terciptanya lingkungan yang unik ini, tetapi rumor itu hanya rumor dan belum ada yang bisa mengkonfirmasinya. Berdiri di sini, Yang Kai sepenuhnya merilis Divine Sense-nya dan memang bisa mendeteksi yuan ki atribut api yang kaya jauh di bawah tanah. Niat awalnya adalah untuk mengawal Yun Xuan dan Ruan Xin Yu ke kota Raging Flame dan kemudian pergi, lagi pula ada cabang Bolt Independent Union di kota ini, jadi tiba di sini berarti mereka pada dasarnya telah kembali ke Bolt Independent Union. Namun kedua wanita itu bersikeras agar dia tetap beristirahat sebelum berangkat lagi. Yang Kai memikirkannya dan akhirnya setuju. Lagi pula luka-lukanya belum sepenuhnya pulih. Setelah identitas mereka dikonfirmasi dan mereka memasuki kota Raging Flame, Master kota Raging Flame Jiyan dengan cepat keluar untuk menyambut mereka. Jiyan adalah Master Alam Transcendent Orde pertama pembudidaya tingkat yang sama dengan Sun Ying. Karena dia membudidayakan seni rahasia atribut api, dan kekuatannya cukup bagus, dia telah dipilih sebagai penguasa kota Raging Flame dan ditugaskan untuk melindungi tempat ini. Kehadirannya di sini merupakan dorongan besar bagi kendali Bolt Independent Union di wilayah tersebut. Jiyan adalah pria yang tinggi dan kekar, dan mungkin karena seni rahasia atribut apinya, kulitnya agak gelap dengan sedikit warna merah. Dia memiliki penampilan yang berani dan tidak terkendali dan tertawa terbahak-bahak saat dia secara pribadi membawa Yun Xuan ke mansion kota dan mengatur beberapa pelayan untuk membantu mereka membersihkan diri. Jiyan terkejut mengetahui tentang tragedi mengerikan yang menimpa ketiga tim Bolt Independent Union dan dengan cepat bertanya tentang perincian situasi. Ruan Xin Yu dan Yun Xuan tampaknya telah mencapai kesepakatan di jalan dan tidak mengungkap tentang Yang Kai yang tidak biasa, sebaliknya mengatakan bahwa seorang master yang kuat yang telah lewat telah membantu membunuh monster pesona dan menyelamatkan hidup mereka. Pertimbangan semacam ini membuat Yang Kai sangat puas saat dia melontarkan pandangan berterima kasih kepada kedua wanita itu. Dia cukup khawatir bahwa Yun Xuan dan Ruan Xin Yu akan melaporkan semua yang telah terjadi termasuk keterlibatannya. Jika mereka melakukannya, apakah Jiyan percaya pada mereka atau tidak, dia kemungkinan akan selamanya terikat dengan Bolt Independent Union. Untungnya, Yun Xuan dan Ruan Xin Yu tidak menjualnya. Penjelasan mereka juga masuk akal, dan ketika Jiyan bertanya tentang penampilan master yang lewat, Yun Xuan memberinya deskripsi singkat namun lancar. Mengangguk dengan ringan, Jiyan menyatakan bahwa master tak dikenal ini akan terdaftar sebagai dermawan Bolt Independent Union. Aku harus melaporkan semua ini kepada pimpinan serikat. Gadis, kamu belum sempat pulih dari keterkejutan ini sehingga kamu harus beristirahat di sini di kota Raging Flame sebentar. Ketika luka kamu telah sepenuhnya pulih, aku pribadi akan mengirim kamu kembali ke markas besar serikat, kata Jiyan sebelum bangun dan pergi. Hampir 20 Master Batas Immortal Ascension dan Master Alam Transcendent Orde pertama telah terbunuh, secara alami Jiyan harus segera melaporkan peristiwa besar seperti itu kepada para pemimpin serikat. Apakah kamu puas dengan ini? Ruan Xin Yu mendengus melirik Yang Kai dengan agak tidak nyaman. Ya, sangat puas, Yang Kai menggaruk hidungnya, aku akan pergi dari sini segera setelah lukaku sembuh sepenuhnya. Pergilah. Semakin jauh semakin baik, Ruan Xin Yu benar-benar tidak menyukai Yang Kai sekarang. Yun Xuan hanya menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya, segera berbaring di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan alasan beristirahat, Yang Kai juga kembali ke kamarnya, duduk dan mulai mengedarkan seni rahasia miliknya sambil memeriksa manfaat yang ia peroleh dari monster pesona. Energi spiritual sisa milik monster pesona masih mengandung cukup banyak racun istimewanya, tetapi ini mudah dimurnikan oleh laut pengetahuan yang terkonsentrasi milik Yang Kai dan mata emas soliter, hanya menyisakan sejumlah besar energi spiritual murni dan wawasan monster pesona.
Menggabungkan sentimen ini, Yang Kai mulai memahami beberapa perubahan yang terjadi pada laut pengetahuan dan divine sense-nya. Sampai sekarang laut pengetahuannya tidak memiliki atribut apapun. Setelah seorang pembudidaya menerobos ke batas Immortal Ascension, mereka akan membuka laut pengetahuan mereka di dalam pikiran mereka dan menyingkat sense ilahi mereka. Kebanyakan laut pengetahuan kira-kira sama dan tidak memiliki atribut khusus, namun ada beberapa orang yang laut pengetahuannya bisa bermutasi karena berbagai peluang dan kemudian memperoleh atribut. Misalnya, setelah Yang Kai menyerap energi yang terkandung dalam roh murni giok, laut pengetahuannya telah memperoleh atribut api dan menjadi sangat panas. Yang lain bisa memiliki laut pengetahuan atribut es, laut pengetahuan atribut petir, atau bahkan laut pengetahuan atribut angin. Jenis atribut laut pengetahuan masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda, tetapi semuanya secara signifikan lebih kuat dan merusak daripada laut pengetahuan biasa yang tidak memiliki atribut. Yang Kai bahkan bertanya-tanya apakah dia akan menerima semacam dorongan yang tidak terduga jika dia menggunakan laut pengetahuan terkonsentrasi saat melakukan alkimia. Dia telah mempelajari banyak wawasan dan pengalaman dari berbagai Grandmasters alkimia yang dicatat dalam jalan alkimia sejati, tetapi tidak satu pun dari para alkemis ini yang memiliki laut pengetahuan yang terkonsentrasi sehingga dia saat ini tidak memiliki referensi untuk diikuti. Namun, Yang Kai secara naluriah berpikir bahwa menggunakan laut pengetahuan terkonsentrasi untuk alkimia akan lebih efisien dan nyaman daripada menggunakan trukinya. Memikirkan hal ini sebentar, Yang Kai akhirnya mengesampingkannya, lagi pula, dia baru saja memulai tentang alkimia jadi sekarang bukan waktunya untuk melakukan eksperimen liar. Hanya setelah dia memiliki cukup pengalaman dalam alkimia dia bisa mulai mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Sementara ia mempelajari berbagai wawasan ini, waktu berlalu dengan cepat dan luka di perut bagian bawahnya mulai pulih dengan sangat cepat. Efisiensi penyembuhan dari susu segudang obat benar-benar luar biasa. 3 hari kemudian, ketika bulan purnama, Yun Xuan dengan ragu-ragu berdiri di luar kamar Yang Kai, tangan gioknya menjangkau setengah jalan, tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu. Saat dia bolak-balik, Ruan Xin Yu tiba-tiba muncul di sampingnya dan tersenyum kecut, mengejutkan Yun Xuan. "Kamu menakutiku. Mengapa kamu bertingkah sangat licik?" Wajah Yun Xuan memerah saat dia memegang dadanya dan menatap Ruan Xin Yu dengan tatapan mengancam. "Aku pikir pertanyaan sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan?" bisikan Ruan Xin Yu, "kamu merencanakan serangan malam." "Jangan katakan itu." Wajah Yun Xuan menjadi lebih merah tanpa sadar mengingat pemandangan musim semi yang dia alami beberapa hari yang lalu, dia gemetar ringan. Ruan Xin Yu meludah dengan jijik dan mendengus, "Setelah bertahun-tahun mempertahankan kesucianmu, sekarang setelah kamu akhirnya kehilangan itu, apa kamu tidak ingin mengalaminya lagi?" "Apa yang kamu katakan?" Mata Yun Xuan berputar ketika dia mencoba untuk berdebat, "Dia mungkin akan pergi besok, aku hanya ingin. Sekarang setelah kamu melewati ambang pintu, alasan apa yang kamu miliki untuk menahan diri? Bagaimanapun, kamu sudah membiarkan kesucianmu direnggut begitu saja, melakukannya sekali lagi tidak akan ada bedanya, dan siapa tahu, mungkin jika kamu melakukannya kamu dapat memenangkan hatinya dan membuatnya tinggal di sini di serikat." Ruan Xin Yu membisikkan racun manis ke telinga Yun Xuan. Sebenarnya, Yun Xuan benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Meskipun dia tidak berencana untuk menghentikan Yang Kai untuk pergi, tapi dia secara alami menginginkan pria yang memenangkan kesuciannya tetap di sisinya. Setelah bertahun-tahun kerja keras, pengorbanan, dan kebencian, Yun Xuan cukup lelah, dan dia mulai berpikir itu bukan ide yang buruk untuk menemukan seseorang yang bisa dia andalkan, tetapi sampai sekarang tidak ada yang bisa masuk di matanya. Datang ke sini malam ini seharusnya menjadi upaya terakhirnya, tetapi dia tidak mengira tiba-tiba bertemu Ruan Xin Yu dan tidak dapat membantu secara naluriah untuk menutupi motifnya. Ruan Xin Yu dengan cepat memeriksa sisi lain pintu dan menemukan bahwa aura Yang Kai tenang juga stabil mungkin dalam meditasi. Memberi isyarat dengan matanya kepada Yun Xuan, Ruan Xin Yu diam-diam mendorongnya untuk mengambil inisiatif dan melakukan serangan. Tapi sekarang, Yun Xuan seperti kelinci yang ketakutan terus-menerus menggelengkan kepalanya karena panik. Dia tidak bisa mengerti apa yang diinginkan hatinya. Jelas dia telah jijik terhadap kehendaknya, namun, dia tidak bisa membenci dirinya sendiri untuk pemuda yang telah menyerangnya, dan bahkan mendapati dirinya menginginkan semacam keterikatan padanya. Emosi yang saling bertentangan ini membuat Yun Xuan merasa malu. "Jika kamu tidak mencoba malam ini, kamu akan menyesal selama sisa hidupmu," desah Ruan Xin Yu ringan, "jika bukan karena masa depanmu sendiri lakukanlah untuk serikat."
Potensi pria ini sangat besar dan dia pasti akan menjadi pilar kuat serikat kita ketika dia dewasa penuh. Mengatakan demikian, suara Ruan Xinyu menjadi sedikit bersemangat ketika dia menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu tidak mau pergi, maka aku yang akan melakukannya. Kamu, kenapa? Yun Xuan menatapnya, tercengang. Ruan Xinyu menegakkan tubuhnya dan menyisir rambutnya ke belakang telinganya, mencerminkan seorang gadis muda yang teguh yang menginspirasi kelembutan dari orang-orang di sekitarnya. Jangan mengira aku hanya mengutarakan omong kosong, pembantu yang sangat baik, bahkan jika kamu tidak menginginkannya, aku akan melakukannya untuk masa depanku. Paling buruk aku hanya perlu membuat sedikit pengorbanan. Bagaimanapun, aku juga perlu menemukan seorang pria untuk dinikahi. Dia adalah pilihan yang baik meskipun dia agak muda tapi dia cukup dewasa. Yun Xuan tidak bisa menahan bergumam dengan tak percaya, apakah kamu selalu begitu rendahan? Wajah Ruan Xinyu memerah saat dia membalas, ada apa? Apakah kamu masuk atau tidak? Yun Xuan menggigit bibirnya yang tipis dan ragu-ragu. Kombinasi taktik jual keras Ruan Xinyu membuatnya goyah. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Yun Xuan akhirnya mengangguk dengan malu-malu mendorong pintu terbuka dan masuk. Jika aku tidak memaksamu begitu keras, kamu tidak akan pernah mengambil keputusan. Ruan Xinyu mendengus dengan cepat menyembunyikan aura dan menyemangati telinganya untuk mendengarkan gerakan yang datang dari dalam ruangan. Di dalam kamarnya, mata Yang Kai tiba-tiba terbuka dan lengannya terangkat, meraih orang yang telah masuk dan melemparkannya ke tempat tidur, membuat posisi tangan pisau ke dadanya ketika dia menatap dingin ke wajah pengganggu ini. Dia pikir seseorang telah menyelinap ke kamarnya untuk menyerangnya, tetapi setelah melihat wajah calon penyerangnya, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk kaget. Apa yang kamu lakukan? Yun Xuan melakukan yang terbaik untuk bertindak tenang. Leher dan wajahnya memerah sedikit, tidak berani menatap Yang Kai lurus ke matanya saat dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya matanya yang dipenuhi dengan ekspresi kasih sayang, memberikan pikiran batinnya. Yang Kai tertegun, tetapi ketika pikirannya cepat berputar, dia tidak bisa menahan gumam dengan kaget, jangan bilang kamu. Yun Xuan tidak menawarkan perlawanan sedikit pun meskipun posisi canggung mereka membuat Yang Kai dengan cepat menyadari keseriusan situasi. Jadi bagaimana kalau aku? Yun Xuan tiba-tiba menjadi berani, menggapai dan membalikkan pasangan, bertukar tempat dengan Yang Kai. Menekan tangannya dengan ringan ke dada Yang Kai yang kuat saat pantatnya yang bulat duduk dengan ringan di pinggangnya, mata Yun Xuan yang indah menatap ke bawah, wajahnya sekarang merah cerah dan napasnya agak tidak teratur. Terakhir kali, aku berada di bawah pengaruh racun monster pesona dan tidak bisa merasakan apapun kali ini. Untuk kali ini. Di tengah kata-katanya, dia kehabisan keberanian yang baru ditemukannya dan tidak bisa berkata lagi, dengan cepat mengambil kembali tangannya dan menutupi wajahnya dengan malu. Yang Kai menatapnya, nafas panas keluar dari bibirnya saat dia tidak bisa menahan diri untuk menelan, nafasnya juga berangsur-angsur menjadi berat. Tapi lukamu. Ini bukan masalah, aku tidak tahu kenapa, tapi kali ini aku sembuh dengan sangat cepat. Yun Xuan menyela perlahan-lahan melepaskan jubahnya ketika dia berbisik dengan lembut, jika kamu tidak percaya padaku lihat sendiri. Ketika dia berbisik demikian, sebuah tampilan mencuri jiwa muncul di depan mata Yang Kai. Karena kamu telah memutuskan untuk melepaskan dirimu, itu akan menjadi kasar untukku menolaknya, kata Yang Kai dengan tegas, mengulurkan tangan dan melemparkan Yun Xuan, menekan dirinya ke arahnya dengan semangat besar. Bersambung.